Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Mutia Badratul Jana dari Pendidikan Profesi Guru Gelombang Kedua dengan jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada dosen dan teman-teman. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai perangkat teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran baik itu di kelas maupun di luar kelas. Di zaman era digital saat ini, penggunaan media teknologi sangat diharapkan mampu diterapkan di kelas oleh guru. Hal itu dikarenakan karakteristik peserta didik kita saat ini sudah masuk kepada zaman modern dengan penggunaan media teknologi yang sudah hampir merata di berbagai daerah. Oleh karena itu, pemanfaatan media teknologi sangat diharapkan. Hal tersebut juga diharapkan kepada peserta didik untuk menghadapi berbagai kemajuan dan rintangan di masa yang akan datang. Selain menuntut peserta didik mampu menggunakan perangkat teknologi, guru juga harus lebih bijak menggunakan perangkat teknologi yang sesuai dalam proses pembelajaran yang dilakukannya di kelas. Berikut beberapa perangkat teknologi yang dapat digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas. Yang pertama, perangkat teknologi digital yang dapat digunakan oleh guru di kelas seperti laptop. Nah, penggunaan laptop ini sudah hampir merata oleh guru. Laptop digunakan dalam berbagai proses pembelajaran, baik itu dalam menunjang proses pembelajaran maupun sebagai media dalam proses pembelajaran. Laptop tidak hanya dapat digunakan oleh guru, tetapi peserta didik juga dapat menggunakannya. Nah, penggunaan laptop ini juga dapat ditunjang dengan penggunaan LCD proyektor dan speaker. Nah, dalam penggunaan laptop, LCD proyektor digunakan untuk menghasilkan gambar atau dalam bentuk penggunaan audiovisual yang lebih jelas sehingga peserta didik dapat melihat semua yang ditampilkan oleh guru di depan kelasnya. Begitu juga dengan penggunaan speaker dan LCD proyektor. Hal ini dilakukan agar proses pembelajaran yang ditampilkan oleh guru dalam berbentuk media, baik itu dalam bentuk PPT maupun dalam bentuk video pembelajaran yang telah diunduh oleh guru sebelumnya. Hal ini dilakukan agar proses pembelajaran di kelas lebih menarik dan peserta didik juga akan lebih tertarik mengikuti proses pembelajaran tersebut. Kemudian, selain untuk menampilkan PowerPoint dan video pembelajaran, LCD proyektor juga dapat digunakan oleh peserta didik. Dalam artian, di sini tidak hanya guru yang dapat menggunakan LCD proyektor, apalagi dalam proses pembelajaran kurikulum merdeka yang menuntut peserta didik untuk lebih aktif. Nah, penggunaan LCD proyektor di kelas juga dapat digunakan oleh peserta didik, misalnya dalam menampilkan hasil kerja kelompok yang telah mereka bikin sebelumnya di laptop masing-masing peserta didik ataupun di handphone mereka. Dalam diskusi, peserta didik dapat menggunakan LCD proyektor dan speaker untuk menampilkan hasil kerja kelompok mereka, sehingga peserta didik lain dapat melihat hasil kerja kelompok yang sedang tampil di depan kelas. Selanjutnya, penggunaan perangkat teknologi digital yang dapat digunakan oleh guru yaitu handphone. Nah, handphone di saat ini sudah sangat lumrah dan umum digunakan oleh berbagai kalangan, baik itu dari kalangan bawah, menengah maupun atas. Jadi, sangat jarang di sekolah seorang guru tidak memiliki handphone. Penggunaan handphone di sini dapat dimaksimalkan oleh guru jika dapat bekerja sama dengan peserta didik. Misalnya, guru menggunakan handphone dalam proses pembelajaran untuk membagikan materi pembelajaran sebelum proses pembelajaran dimulai. Dengan membagikan materi pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya oleh guru, peserta didik dapat memahami materi pembelajaran tersebut sebelum masuk ke inti pembelajaran. Selain itu, penggunaan handphone juga bisa digunakan oleh guru dalam membagikan kuis atau latihan-latihan lainnya. Pembagian latihan ini juga bisa berbentuk PR, kuis, ataupun dalam menulis karya-karya lainnya. Di dalam bahasa Indonesia sendiri, banyak jenis kuis yang dapat digunakan oleh guru yang digunakan melalui media handphone. Misalnya menggunakan Google Form, menggunakan
spin spinner atau berbentuk putaran kuis yang digunakan oleh guru, atau berbagai jenis kuis lainnya disesuaikan dengan materi pembelajaran dan karakteristik peserta didik pada saat itu. Selain berfungsi untuk membagikan materi pembelajaran dan pemberian latihan, handphone juga dapat digunakan oleh peserta didik untuk mencari materi lebih lanjut. Apalagi pada kurikulum Merdeka saat ini, peserta didik dituntut untuk mampu mencari materi sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Dengan artian, guru tetap memberikan kata kunci atau bagian-bagian topik penting. Kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk mencari materi tersebut, baik itu dari jurnal maupun dari berbagai sumber ilmiah lainnya. Terakhir, hal yang tidak dapat dilupakan dari berbagai perangkat teknologi digital yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu koneksi internet yang lancar dan penggunaan kuota internet. Memang tidak semua perangkat teknologi menggunakan kuota internet atau perangkat internet yang lancar, tapi dalam proses pencarian atau browser dalam bentuk handphone dan laptop tadi itu menggunakan koneksi internet yang lancar. Tetapi dalam penggunaan LCD proyektor atau speaker itu bisa digunakan tanpa menggunakan data internet. Jadi, guru dan peserta didik harus bijak dalam menggunakan media tersebut. Terakhir, dapat saya simpulkan, penggunaan perangkat teknologi digital yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran yang sedang dipelajari akan sangat membantu peserta didik memahami materi dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.